warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Natasha Aprilia, kelas 12 Multimedia dari SMK PGRI 2 Malang. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Wali Songo. Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki, dan ada pendapat lain yang menyatakan berasal dari Kasan, sebuah tempat di Persia, Iran, sebagai tercatat pada prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru, para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babat Inggersik, beliau datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1293 sampai 1371 Masehi. Syekh Maulana Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat sehingga Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim alaihissalam Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang kemudian masuk Islam keduanya beserta keluarganya. Dengan masuk Islam, Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Ketiga, Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Raden Maulana Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dwi Cendrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tajwid. Maulana Makdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Kemudian kembalinya dari Pasai, Maulana Makdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Makdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah Jawa. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagai yang dikenal dalam Islam. Sunan Kalijogo atau Raden Syahid atau Sunan Derajat. Sunan Kalijogo mempunyai nama kecil Raden Syahid. Beliau juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, keturunan Ranggalewa yang sudah Islam dan menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijogo merupakan salah satu wali songo yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijogo merupakan sebuah riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kadi Zakah yang artinya pelaksana dan membersihkan. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Kadizaka dengan Kalizaka yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan.
Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad kurang lebih 17 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kelima, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq atau murid Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah dikarenakan istri mereka bersaudara. Raden Ainul Yakin kecil di bawah asuhan seorang wanita kaya raya yang bernama Nyai Gede Maloka atau Nyai Agen Tandes. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta di Surabaya milik Sunan Ampel. Di sini ia bertemu dengan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Magdum Ibrahim. Ketika hendak melaksanakan ibadah haji bersama Sunan Bonang, keduanya menyempatkan singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu keimanan dan tasawuf. Pada sebuah kisah diceritakan bahwa Raden Paku bisa mencapai tingkatan ilmu laduni. Dengan presentasi yang dicapainya inilah Raden Paku juga terkenal dengan panggilan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri ini meninggal sekitar awal abad ke-16. Makam beliau ada di Bukit Giring Gresik. Keenam, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Qasim. Disebut Sunan Derajat, beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Masyarakat juga menyebutkan sebagai Sunan Sedayu. Raden Syarifuddin Maulana Hashim Sunan Mayang Madu. Raden Qasim ini adalah putra Sunan Ampel dari kedua istri yang bernama Dewi Chandrawati. Raden Qasim mempunyai 6 saudara, seayah seibu, diantaranya Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiyah, dan Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Di samping itu, ia mempunyai 2 orang saudara seayah lain ibu, yaitu Dewi Mutrasyah dan Dewi Murtasimah. Sedangkan istri Sunan Derajat yaitu Dewi Sofia putri Sunan Gunung Jati. Ketujuh, Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq. Sunan Kudus biasa juga dikenal Jafar Shodiq atau Raden Undung. Beliau juga dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah Haji Amir. Dikenal sebagai seorang pujangga cerdas yang luas dalam mendalam keilmuannya. Jafar As-Siddiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Utsman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolang, Blora, Jawa Tengah. Dalam silsilah Sunan Kudus masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Tercatat detail dalam silsilah Ja'far Shodiq bin Utsman Haji bin Raja Pendeta bin Ibrahim alaihissalam, Samarkandi bin Maulana Muhammad Jumadal Kubro bin Jainil Al-Husain bin Jainil Al-Kubro bin Jainil Alim bin Jainul Abidin bin Syah Sayyid Husain bil Alira. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintah di daerah Kudus sehingga ia mendapat pemimpinan pemerintah atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550. Makamnya berada di dalam komplek Masjid Menara Kudus. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia bisa dipanggil Raden Prawoto, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah beliau seperti ayahnya, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya.
Dalam sejarah tidak diketahui secara persis tahun meninggalnya, dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah seorang wali songo yang banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Penguasa Portugis atas Malaka pada 1511 dan akhirnya Pasai pada tahun 1521 membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Beliau segera berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah kembali dari Tanah Suci pada tahun 1524, lalu langsung menuju Demak dan beristri adik Sultan Trenggana. Atas dukungan Sultan Trenggana tersebut, beliau berangkatlah ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah melebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Di sini pada tahun 1526 dia berhasil mengusir bangsa Portugis yang hendak mengadakan kerja sama dengan Raja Pajajaran. Berkat kemenangannya ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten beliau meninggalkan putranya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Sunan Gunung Jati wafat di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta Pangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Sekian presentasi saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.